Dia menyayangkan itu. Dia bilang, ormas itu harus ditumpas. Lah ormas ini warga negara Indonesia semua loh. Mantan Bapak Jenderal ini dulu masih aktif nggak berani bilang tumpas. Sekarang udah pensi, udah gigi ompong, mau ditumpas gigit pakai apa? Benar nggak Pak? Kan udah pensiun, kalau udah gigi ompong. Mau digigit pakai apa? Dulu masih ada gigi aja nggak bisa gigit. Guys, balik lagi di Nyurocos Politisi Mexos. Ini masih kita bahas soal Hercules guys ya. Yang apa ya, dia kemarin udah minta maaf tapi tetap mengancam Bapak Gatot Nurmantio udah. Jadi ini semakin seru ya, semakin panas perdebatannya karena dia selalu menyindir dan menyenggol Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ya. Jadi ini juga banyak banget ya makin dihujat sama netizen. Dan juga ini ada apa ya, Bapak Hendro Purnawirawan juga, dia juga bersuara guys ya, dan juga mengatakan ya juga kasihan gitu ya, jangan terlalu dihujat gitu, jangan dibungkam juga, dia kasihan gitu ya kan, walaupun dia juga pernah juga berjasa gitu guys. Nah, dan juga banyak juga dari anak-anak mantan pejuang ya, dari Purnawirawan juga guys, juga bersuara gitu. Ini khususnya para apa ya, para netizen juga ini semakin panas banget di media sosial. Karena kenapa? Masa seorang preman gitu ya dikasih panggung gitu, padahal itu kan nggak boleh ya. Kalau di negara orang kan biasanya takutnya kan preman takut ke apa namanya, ke seorang jenderal gitu, ke seorang mantan jenderal ya. Nah ini sebaliknya guys, malah jenderalnya yang was-was karena telah menyenggol preman gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat beberapa videonya. Let's go. Di negeri ini, ada satu makhluk mitos yang lebih ditakuti daripada inflasi, lebih licin dari koruptor, dan lebih sakti dari tokoh sinetron, namanya Hercules. Bukan karena Dedi terlalu sibuk belusukan dan dekat ke rakyat kecil, jadi dianggap mengganggu lahan garapan kelompok yang merasa Indonesia ini lahan pribadi. Pertanyaannya, kenapa Hercules bisa sebegitu berani? Jawabannya sederhana, karena dia bukan sendirian. Di belakangnya ada kekuatan bukan dari rakyat tapi dari pembiaran. Entah itu aparat, pejabat, atau jaringan gelap yang lebih memilih diam ketimbang bertindak. Lucunya, hukum kita bisa cepat saat mengamankan emak-emak pencuri buah, atau mahasiswa yang orasi terlalu kencang. Tapi saat berhadapan dengan preman yang punya kartu nama, mendadak hukum jadi sopan dan penuh pertimbangan. Ada yang bilang, Hercules sudah tobat. Ya, tobatnya mungkin cuma pas kamera nyala. Jadi siapa sebenarnya yang kuat di negeri ini? Apakah hukum? Apakah aparat? Atau para preman yang berkedok ormas dan disambut dengan karpet merah oleh sistem yang pura-pura buta? Karena selama para penegak hukum lebih takut kehilangan jabatan ketimbang kehilangan moral, maka Hercules dan kawan-kawan akan tetap berjaya. Bukan karena hebat, tapi karena dilindungi oleh ketakutan yang sistematis. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan keras Hercules ya terhadap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Sutioso. Jadi patut kita cermati dengan kepala dingin ini. Pak Sutioso kan bukan sosok sembarangan. Ia mantan Pangdam Jaya, mantan Gubernur DKI, juga mantan Kepala BIN. Jadi sepanjang karirnya kan ia dikenal dengan tegas dan namun terukur. Ketika beliau menyatakan keprihatinan terhadap ormas yang bergaya militeristik, menggunakan atribut seperti baret merah, mengenakan seragam mirip tentara, dan kadang berperilaku arogan di ruang publik. Itu bukan sekedar kritik pribadi, tapi bentuk pertanggungjawaban moral terhadap tatanan sipil dan negara hukum. Jadi apa salahnya jika seorang purnawirawan jenderal mengingatkan bahwa simbol-simbol militer kan bukan untuk dipermainkan. Apakah beliau sudah tua lalu ucapannya dianggap bau tanah? Nah ini justru karena pengalaman beliau dan usianya itulah yang punya legitimasi untuk bicara. Jadi negara ini kan tidak boleh tunduk pada ormas-ormas yang gemar pamer kekuatan, mengancam, dan merasa kebal hukum. Menyebut Pak Sutioso dengan bau tanah itu bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencerminkan mentalitas rendah. Kritik terhadap pandangan seorang boleh saja, tapi menghina pribadi seorang jenderal yang telah berjasa untuk negara kan jelas kelewatan ini ya. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal adab dalam berbicara. Kalau tidak mampu membantah dengan argumen ya itu bukan sikap seorang pemimpin, itu bukan mental yang baik.
Dan kalau ormas yang dipimpin seperti itu ya kita patut khawatir. Ormas seperti apa yang sedang dibentuk ini. Mari kita jaga ruang publik ini dari narasi premanisme ya. Jadi hormati beliau yang sudah tua, dengarkan kritik, dan jangan biarkan organisasi sipil ini menjelma menjadi alat intimidasi yang dilindungi dengan atribut ormas. Jadi negara ini terlalu mahal untuk diserahkan pada yang tidak paham batas. Berani bersuara, berani membela kebenaran. Saudara Hercules, saya ingatkan, berani mengorek, mencubit jenderal, walaupun dia sudah purnawirawan, ada berapa tingkat di bawahnya yang bisa membelanya, termasuk aku. Aku tidak ada apa-apanya, aku tidak pernah berkelahi. Lihat saja. Kalau kau berani mengorek Pak Gatot sebagai purnawirawan TNI, Pak Sutioso sebagai purnawirawan TNI, hati-hati. Kembali ke jalan yang benar. Kebiasaan terburuk di Indonesia ini sudah gacor-gacor menghina seorang purnawirawan Jenderal Sutioso, menghina, mulutnya sudah bau tanah. Selalu kelakuannya nanti klarifikasi, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Itu arogansi yang sangat, apa ya, aku bilang brengsek, kejam, jahat, biadab. Karena nggak pakai otak ngomongnya, sok kuasa. Apa itu? Ujung-ujungnya selalu minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tapi sebelumnya dipikir dong sebelum ngomong. Dipikir dulu pakai otak, jangan pakai dengkul, jangan pakai ego. Selalu begitu, saya sebel sama orang-orang macam begini nih. Muak, sering banget klarifikasi, akhirnya minta maaf, minta lalu hormat Pak, maaf Pak, pret. Ini gila sih, makin panas nih perseteruan antara Jenderal Gatot Nurmantio dan juga Hercules. Ya jadi Pak Gatot ini marah besar sama Hercules karena dinilai menghina Sutioso. Dan secara nggak langsung kata Pak Gatot itu juga menghina presiden karena dia juga purnawirawan. Nah karena pernyataannya Hercules ini akhirnya Hercules minta maaf lah ke Pak Sutioso. Nah yang bikin panas karena di tengah-tengah permintaan maafnya Hercules ke Pak Sutioso, dia juga menantang Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Katanya si Hercules tuh nggak pernah takut lah sama Gatot. Ya buat gue pribadi kan ini makin ngeri aja ya, ada ormas yang katanya Pak Gatot itu sebenarnya preman, ini nantang jenderal. Ya gue mikirnya kok nggak ada takut-takutnya gitu loh. Ya gue juga sih sebenarnya bikin konten kayak begini juga ngeri-ngeri sedap. Kita bisa saja mengajar dia dengan keras, tapi jangan membunuh secara perdata. Kalau terus kita rame-rame menghujat, semuanya langsung ikut pro dan kontra, pada ngebully, itu kan namanya membunuh secara perdata. Anak kita sendiri, anak kita, kalau dia sampai begitu kelewatan ya ngomongnya pada purnawirawan, itu kok bisa begitu ya? Berarti kan selama ini dia berada di masyarakat kita, masyarakat bangsa kita, di negara ini yang dia pilih sebagai orang tuanya sendiri. Itu diperlakukan tidak seperti anak kita. Jangan begitu, karena waktu Timur menjadi Timor Leste merdeka, kan banyak yang nyebrang ikut ke sana. Ada yang nyebrang tetap setia kepada Indonesia. Dia kan termasuk yang menyeberang dan ikut tetap setia, menyatakan tetap setia kepada Republik Indonesia. Dalam kebersamaannya dengan kita di medan pertempuran, itu tercatat banyak juga jasa dia yang sampai kakinya buntung. Dia kan orang berkaki satu, buntung satu, tangannya juga satu, matanya juga satu. Dalam keadaan cacat demikian, dia meskipun preman, itu kan kalau bisa milih dia nggak mau jadi preman kan.
Coba kasih dia jabatan direktur perusahaan, pasti mau kan? Tapi dia milih preman. Udah ada orang yang mau terima dia kerja dengan kaki buntung, tangan buntung, mata satu. Kerja di mana? Jadi dengan dia keadaan yang 50% dari senjata hidupnya itu, kita, lalu kami ya merasa kasihan. Jadi citra seorang Hercules yang dihormati oleh beberapa orang prajurit TNI lewat video yang beredar, dan kemudian Pak Prabowo juga sempat menjadi Dewan Pembina Grijaya, itulah mungkin yang membuat mereka menjadi semena-mena gitu ya, menjadi seperti merasa punya kuasa di negeri ini dan bisa melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Makanya mereka berani-berani itu ya. Karena kedatangan Hercules kepada Jokowi itu kayak penting sekali gitu kan. Padahal siapa? Ngapa? Ya mungkin di Pilpres mungkin dia punya pengaruh gitu ya untuk mengubah perolehan suara atau dukungan dan sebagainya mungkin gitu. Tapi ya tetap saja kelompok preman gitu. Ngapain dikasih panggung? Jadi ya semoga ini menyelesaikan secara keseluruhan dan tidak perlu ada lagi lah wajah-wajah Hercules di media kita setelah ini gitu. Karena apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita berikan pelajaran gitu ya. Nah, tapi ya setelah Komandan Jenderal Kopassus menyampaikan permintaan maaf seperti ini kok rasa-rasanya adalah sebuah tanda bahwa Grijaya setelah ini mungkin akan selesai, akan dibubarkan, karena bahkan orang minta foto dengan Hercules pun dianggap sebagai sebuah aib. Karena ketika Komandan Jenderal Kopassus meminta maaf atas tindakan tersebut, itu memang menunjukkan bahwa Hercules itu tidak layak untuk dimintai foto-foto oleh prajurit TNI gitu. Karena ya dia siapa? Lawang latar belakangnya preman gitu ya, bukan siapa-siapa, dan seharusnya tidak penting di negeri ini dan tidak perlu diajak foto seperti itu. Ya, jadi kan seolah-olah tidak menyalahkan aksi-aksi premanisme atau berkarir secara preman. Jadi preman seolah-olah ada karirnya gitu. Bikin kelompok di kampung dulu, kemudian agak besar gitu ya di sebuah kota, bikin ormas, langsung kemudian jadi tokoh nasional gitu. Ya, ini kan tidak pas rasanya gitu. Semoga ini mengakhiri semua cerita-cerita preman di negeri kita. Meminta supaya Hercules diproses hukum. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Kami adalah anak-anak pejuang veteran Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan siapapun yang tidak menghormati para purnawirawan, sebaiknya dia harus dimusnahkan dari negara Republik Indonesia ini. Karena negara ini terbentuk karena darah dan keringat para pejuang-pejuang terdahulu. Jadi jangan coba-coba merusak nama baik para pejuang.